Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel AR Subriyono. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan menginstal salah satu sistem operasi server. Untuk sistem operasi server yang akan saya gunakan saat ini pada tutorial kali ini maksudnya, yaitu Ubuntu versi 16 ya. Jadi sebetulnya untuk yang sekarang itu sudah ada versi terbarunya ya untuk yang Ubuntu tersebut. Kita coba cek di internet. Sini. Nah, di sini kita bisa ngelihat di laman Ubuntu-nya. Kita bisa mendownload di sini versi yang terbaru. Kita lihat di sini yaitu di versi 21.10 atau yang LTS-nya udah versi 20 ini yang desktop. Untuk yang servernya pun sama sebetulnya ya. Jadi untuk versi yang sekarang versi yang terbaru. Nah, di sini kita bisa mencari di sini mendownloadnya ya. Hanya saja untuk latihan saat ini untuk tutorial kali ini saya mencoba menggunakan yang versi yang paling bawah ya. Karena kalau dilihat dari laman di sini bahwa Ubuntu itu mulai dari versi 18 ke versi yang terbaru saat ini untuk arsitektur prosesor atau arsitektur komputer yang digunakan harus 64 bit. Jadi untuk yang 32 bit tidak bisa ya. Ketika kita memiliki suatu perangkat komputer yang berarsitektur 32 bit itu tidak bisa menginstal versi 18, 20 dan 21. Karena untuk file di sini, file dari Ubuntu-nya sendiri di sini dia hanya disediakan versi yang 64 bit seperti itu ya. Jadi saya mau mencoba menginstal yang versi di bawahnya, namun tidak terlalu bawah banget, yaitu yang di versi 16. Dimana di versi 16 di sini dia masih ada untuk arsitektur 32 bit seperti itu ya. Nah, ini kalau dilihat di sini, ini contohnya ini yang 20 untuk yang desktop ya. Ini contohnya. Ini malah ke download tadi. Oke, ini besarnya sampai 2,9 GB. Nah, di sini sudah jelas di sini arsitekturnya 64 bit. Tapi kalau kita mau mendownload yang versi yang lama, kita bisa ngeliat di sini. Nah, di order release. Jadi yang rilis lama. Di sini ada versi yang paling baru sekarang 21. Tapi untuk yang LTS baru di versi 20 ya. Ini kalau dilihat dari laman resminya di sini. Nah, di sini nih contohnya di sini untuk yang 20 ini 20 sudah ada yang LTS nih. Oke. Ini LTS yang misalkan nih 20. Kita coba lihat di sini yang 20. Di sini hanya ada 64 bit untuk arsitekturnya. Baik yang desktop maupun yang server. Oke, ini yang 20. Coba kita breakdown lagi ke bawah. Yang 18. Oke, kita coba masuk yang 18. Di sini juga ada 64 bit untuk yang desktop dan 64 bit untuk yang server. Kita breakdown lagi ke bawah 16 nih. Nah, di sini untuk yang 16 masih ada 32 bit untuk yang desktop dan 32 bit untuk yang server. Jadi saya mau mencoba menginstal yang 32 bit ya. Harapannya yang lebih terbaru maksudnya ya. Hanya saja untuk yang arsitektur yang digunakan saya mau mencoba yang menginstal yang 32 bit seperti itu. Walaupun sekarang teknologi yang sekarang itu sudah banyak ya perangkat-perangkat yang dia sudah support dengan 64 bit. Oke, kalau sudah kita bisa mendownloadnya di sini. Tinggal dipilih yang sini saja, yang 32 bit atau i386 untuk yang versi servernya maksudnya ya. Oke, kalau sudah tinggal kita install.
Oke, pada kesempatan kali ini kebetulan saya sudah mendownloadnya untuk apa namanya file ISO yang digunakan untuk menginstal. Di sini saya sudah tersedia di sini untuk versi 16.04.6 ya, jadi yang ini. Sorry, yang 6 sini. Ini 6 atau 7 nih? 6 ya, sama ini. 16 tik ini. Pokoknya samalah antara 16.04 7 dan 16.04 6. Oke, namanya dia Xenial Source. Oke ya. Nah, kalau sudah, saya akan menggunakan VirtualBox sebagai medianya. Di sini saya sudah menginstal VirtualBox. Ini dijadikan media atau perangkat yang nantinya diinstal sistem operasi Ubuntu server 32 bit. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita buat baru di sini untuk virtual machine-nya. Saya kasih nama Serbun. Nah, Serbun ini ya kita bebas memberikan nama di sini ya, boleh sesuai dengan Ubuntu servernya atau apa. Karena di sini tidak otomatis ya. Kalau misalnya Ubuntu biasanya dia langsung otomatis terdefinisi Linux di sini, kemudian arsitekturnya. Nah, karena saya namanya Serbun, maka di sini tidak langsung muncul ya, Serbun. Kemudian di sini tetap Linux. Untuk Ubuntu-nya saya pakai yang Ubuntu 32 bit. Oke. Next saja. Nah, untuk apa namanya kebutuhan ketika kita menginstal Linux ini yang versi 16.04 yang server ya, yang bukan desktop, itu cukup minimalis. Artinya tidak harus yang dengan prosesor yang core-nya banyak, RAM-nya juga harus banyak, kemudian harddisknya harus banyak juga, tidak ya, cukup minimalis. Dia bisa jalan di sistem dengan apa namanya kebutuhan sekitar 300 ya, 300 MHz ya, atau megahertz. Intinya berarti kurang dari 1 GHz untuk prosesornya. Kemudian RAM-nya dia bisa dijalankan, kalau saya baca di artikel ya, kita juga bisa mencari-cari di sini di internet, itu bisa jalan di RAM 192 dengan space disk yang bisa digunakan 1 GB itu sudah bisa sebenarnya. Karena yang server ini cukup ringan, tidak ada fitur tampilan yang membuat berat atau membuat space-nya membengkak seperti itu ya. Oke. Kalau misalkan kita mau menginstal di suatu perangkat di flash disk dengan ukuran 4 GB pun cukup bisa seperti itu ya. Nah, nanti kita bisa mencari-cari terlebih dahulu misalkan mau bagaimana kebutuhannya ya, tergantung dari kita ketika mau menginstalnya. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menggunakan RAM 1 GB atau 1024 MB. Kemudian untuk harddisknya saya mau buat dengan ukuran sekitar 20 saja. Oke, 20 biar nanti saya bagi 2. 20 GB. Oke, saya create. Baik, selanjutnya kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya saya masukkan ini, kita masukkan untuk file ISO-nya di dalam optical drive. Kita bisa langsung mengklik yang sini, bagian sini, diklik saja. Kemudian kita pilih filenya ada di mana. Ada di sini ya, di komputer kita. Ini 16.04.6 ya, untuk server arsitektur 32 bit. Oke, open saja. Kemudian langkah berikutnya tinggal di start. Oke, sudah muncul seperti ini. Nah, di sini tampilan pertama kali yaitu memilih bahasa. Ya. Kita gunakan bahasa Inggris saja. Tekan enter. Kemudian di sini ada beberapa pilihan.
kita bisa menginstal dengan langsung ya. Kemudian di sini ada menginstal Ubuntu server dengan menggunakan WE kernel, dengan multiple server dan sebagainya. Atau kita juga bisa melakukan tes memori terlebih dahulu ya, apakah perangkat yang kita gunakan itu support dengan Ubuntu yang akan kita install atau tidak. Oke, kita langsung saja ke yang bagian atas, yaitu yang install Ubuntu server. Tekan enter saja. Nah, di sini bedanya antara menginstal versi desktop dengan versi server. Kalau desktop itu kita bisa dengan mudah menggunakan mouse ya, tinggal dipilih button next misalkan. Kalau di server ini cukup menggunakan keyboard saja ya. Ini saya menggunakan bahasanya Inggris, kemudian country-nya pilih other, Asia. Karena saya berada di Indonesia, saya pilih Indonesia. Oke, kemudian defaultnya boleh tetap US. Untuk detect keyboardnya ini no saja. Ini menggunakan keyboardnya default ya, yaitu English US. Oke, ini enter lagi, kemudian kita tunggu. Nah, oke, seperti ini aja biar kelihatan cakep. Kita tunggu untuk proses instalasinya. Untuk memori juga bisa kita tambahkan ya. Misalkan tadi baru 1 GB, kemudian nanti kita bisa tambah dengan yang lebih besar ya. Walaupun ini sifatnya virtual, tetap bisa layaknya seperti perangkat fisik beneran. Gitu. Baik, kita sudah masuk ke tahap konfigurasi untuk networknya. Untuk hostname-nya kita bisa menggunakan nama Ubuntu ya, atau bisa kita ganti dengan nama yang lain ya. Misalnya saya ganti dengan nama PNC. Ini boleh ya, terserah kita hostname ini. Kemudian continue, tekan enter saja. Dan untuk yang full name ini saya kasih namanya Ubuntu PNC. Oke, enter lagi. Kemudian ini username untuk dijadikan seperti yang misal startnya namanya siapa itu ya. Saya kasih nama P Serbun. Serbun itu dia. Kecil aja lah semua biar nanti gampang. Serbun PNC. Serbun PNC. Enter. Dan passwordnya, ini password yang dijadikan root nantinya. Saya kasih passwordnya misalkan internet. Internet. Ini ya, pakai kecil semua. Oke. Ini ketika kita mau mengganti pos ini, tinggal ditekan tabulasi saja ya. Ini tabulasi tab. Oke. Ini enter. Kemudian password yang berikutnya internet lagi. Ini biar kelihatan sama atau tidaknya, ditekan tabulasi. Untuk mengisinya tekan spasi. Nah. Oke, enter lagi. Kemudian di sini ini no saja ya defaultnya. Kemudian di sini akan mencocokkan waktu yang digunakan sesuai dengan network ketika kita terkoneksi dengan internet. Oke, yes, enter. Nah, di sini tentang konfigurasi partisi disk.
Di sini ada 4 pilihan. Saya akan memilih yang manual saja di sini untuk menentukan partisinya nanti. Saya tekan pilih manual, kemudian tekan enter. Di sini muncul seperti ini ya. Maka tinggal kita pilih saja yang ini harddisknya atau SDA-nya nih dengan kapasitas 21,5 GB. Ini tekan enter saja. Kemudian di sini apakah diminta ya kita akan membuat partisi kosong di sini. Untuk membuat partisi-partisinya ini dipilih yes, enter. Kemudian di sini muncul ada ini free space ya. Kalau sudah yang free space ini kita pilih, tekan enter, kemudian create new partisi. Nah di sini saya akan membuat 2 partisi, yaitu partisi root dan partisi home, dimana besarnya saya akan samakan ya. Di sini saya ganti dengan 10 GB. Ini saya gunakan sebagai partisi rootnya nanti. Nih rootnya sebagai mount pointnya root. Dan di sini kalau sudah pilih yang down setting up the partition, enter. Dan di bawah sini lagi yang free space kita pilih lagi, tekan enter, dan create a new partition lagi. Nah ini sisanya saya gunakan sebagai partisi home nanti. Ini tekan continue lagi, ini enter lagi. Nah di sini home ya, sebagai home. Oke, kemudian done. Kalau sudah, tinggal di finish. Nah, finish partitioning and write change to this ya. Ini tekan enter saja. Oke, kalau sudah, do you want to return? Ya, apakah mau kembali ke menu? Misalkan penasaran atau misalnya masih belum yakin, tekan ya. Maka kembali ke sini. Kalau kita mau membuat partisi lagi ya. Kalau misalkan ternyata sudah oke, pilih no saja. Oke, apakah akan mengubah harddisk tadi dengan 2 partisi ini? Itu ya, intinya seperti itu. Kalau iya, maka dia akan melanjut ke proses selanjutnya. Kalau no, maka dia akan kembali ke proses yang tadi. Ya, maka di sini pilih yes. Oke, tinggal ditunggu. Baik, ini sudah masuk ke konfigurasi di paket manager. Sini ada tentang pengisian proxy. Nah, kita juga boleh mengkosongkan ya, untuk proxy ini. Ini langsung tekan enter saja. Kemudian di sini ada tentang upgrade dari sistem karena sekarang sudah masuk ke versi yang terbaru gitu ya. Jadi di sini kita bisa menginstal langsung secara otomatis ketika kita terkoneksi dan nanti dia akan mengupdate, atau kita bisa memilih no automatic update. Jadi nanti sistem kita ketika sudah selesai nanti dia tidak langsung otomatis mengupdate dirinya itu ya. Oke, ini saya pilih yang atas tadi. Baik, kalau sudah, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa langsung menginstal beberapa aplikasi bawaan. Ada di sini kita bisa memilih manual packet selection, nanti tinggal pilih-pilih ya. Kita bisa langsung install DNS server, LAMP server, mail server, Postgre database untuk databasenya, Samba file server, dan virtual machine host ya. Dan ada OpenSSH. Nah, sebenarnya ini bisa kita gunakan nantinya setelah kita install ya. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan langsung menginstal, tapi ini secara default saja ya.
yaitu milih yang standar sistem utility saja yang diinstal. Kalau sudah, tekan enter saja. Jadi ini tadi beberapa software yang sudah dipilih ya, yang tadi tentang program utilities. Layaknya seperti sistem operasi yang lainnya, ada beberapa program-program yang bisa digunakan secara langsung, seperti untuk untuk membaca teks, kemudian membaca file, nah, dan lain sebagainya. Ini hanya sifatnya utilities saja. Baik, ini sudah muncul seperti ini. Ini tahap akhir ya, biasanya dalam menginstal, yaitu menginstal grup loadernya. Ini tekan dia saja. Oke, terakhir untuk konfigurasi di sini sudah selesai semuanya ya. Yang terakhir di sini mengeluarkan ya, dengan cara mengklik continue saja ya. Maka dia akan mengeluarkan file yang dari CD-ROM tadi. Nah, ini dia langsung melakukan remove live packet. Jadi ketika menginstal itu kan dia diekstrak terlebih dahulu di hard disk dan dia diinstal. Nah, file tadi hasil ekstraknya yang tidak digunakan dia akan dihapus. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini munculnya seperti ini. Ini adalah grupnya tadi yang sudah diinstal di tahap akhir ya. Ini grup loader ya namanya. Kemudian di sini tadi dia sudah langsung mengeject ya, atau mengeluarkan atau meremove ya file yang ada dalam optical drive ini. Jadi ini kosong ya, udah kosong. Tuh, nah kita coba masuk ke sini di dalamnya. Kita coba ya masuk ke Ubuntu, tekan enter saja. Oke, ini tampilnya seperti ini, hitam. Karena memang dia server, tidak ada tampilan user interface-nya yang berupa grafik, maksudnya grafik user interface. Dia hanya berupa terminal. Nah, ini tadi namanya PNC ya, usernya. Ini masuk login. Ini tadi loginnya namanya Serbun. Iya tadi Serbun PNC, nama usernya. Dan passwordnya tadi internet. Nah, ini sudah masuk sini ya. Jadi di sini dia namanya Serbun PNC. @pnc seperti itu. Ini bedanya, kalau yang host name tadi itu yang @pnc-nya, kalau yang usernya tadi yang Serbun PNC-nya. Ini untuk membedakan. Kemudian kita coba melihat seperti versi, kemudian ID-nya dan segala macam. Kita coba gunakan perintah uname min a. Nah, di sini Linux PNC versi 4.4 bla 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 bla. Itu ya. Di arsitekturnya 32 bit. Di situ tertulis i686. Oke, kemudian UMI. Nih, Serbun PNC. Jadi dia user yang aktif sekarang adalah Serbun PNC. ID-nya seperti ini. Ya. Bla 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 itu. Kemudian coba lihat LSB rilisnya. Nih, dia rilis yang versi 16.04 dengan nama kodenya Senial. Ini versi yang sudah RTS ya, atau long term system. Oke, itu saja. Kita coba masuk ke root. Sudo ternyata seperti ini ya. Jadi
Itulah cara ketika kita menginstal sistem operasi Linux yang versi server dengan menggunakan server Ubuntu versi 16.04. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.